Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi friends, how are you today? I hope you are fine. Alhamdulillah, Miss Nisa fine too. Teman-teman, untuk menumbuhkan semangat kita di pagi ini, mari kita gerakan tangan dan kaki kita dengan menari hoki poki. Bagaimana teman-teman? Sekarang sudah semakin semangat ya? Baiklah teman-teman, hari ini bersama Miss Nisa kita akan melanjutkan materi math tentang satuan waktu. Pada minggu kemarin kita sudah membahas satuan waktu dengan menggunakan alat bantu yaitu jam. Nah, hari ini kita akan membahas satuan waktu dengan alat bantu yaitu kalender. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu untuk menentukan satuan waktu dan menghitung satuan waktu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Operasi hitung satuan waktu untuk tahun, bulan, minggu, dan hari. Tahukah kamu ada berapa bulan dalam satu tahun? Ada berapa minggu dalam satu bulan? Dan ada berapa hari dalam satu minggu? Yuk kita bahas. Nah teman-teman, di dalam kalender ini kita akan hitung ada berapa bulan dalam satu tahun. Kita mulai dari bulan yang paling atas ya. Kita mulai dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Jadi ada berapa bulan dalam satu tahun teman-teman? Yap, betul sekali. Dalam satu tahun yaitu 12 bulan. Ingat ya. Nah, sekarang kita hitung ada berapa minggu dalam satu bulan. Teman-teman, perlu kalian tahu karena setiap bulan jumlah harinya berbeda-beda. Ada yang 28 hari, ada yang 29 hari, 30 hari, 31 hari. Jadi, biasanya untuk memudahkan perhitungan sudah disepakati ada 4 minggu dalam satu bulan. Jadi, satu bulan sama dengan 4 minggu. Nah, kalau satu minggu ada berapa hari ya? Yuk kita nyanyikan nama-nama hari teman-teman. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Ada berapa teman-teman? Ya betul sekali, ada 7 hari. Jadi satu minggu sama dengan 7 hari. Nah, untuk satu hari itu ada 24 jam. Sekarang kalian sudah mengetahuinya. Ini jangan lupa diingat ya. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Namun sebelumnya kita lihat dulu kuncinya nih teman-teman. Untuk satuan waktu ini, jika arahnya ke kanan, maka akan dikali. Dan jika arahnya ke kiri,
maka akan dibagi. Nah, mesti saya contohkan ya. Untuk soal pertama, 2 tahun sama dengan titik-titik bulan. Nah, lihat sekarang. Tahun ke bulan arahnya ke kanan atau ke kiri? Tahun ke bulan arahnya ke kanan, maka akan dikali. Caranya yaitu dengan 2 tahun dikali 12 sama dengan 24 bulan. Jadi 2 tahun sama dengan 24 bulan. Mudah kan teman-teman? Bisa saya contohkan lagi ya. Di sini ada soal 8 minggu sama dengan titik-titik bulan. Kita lihat lagi kuncinya. Minggu ke bulan itu arahnya ke kiri. Artinya akan dibagi. Nah, caranya seperti ini. 8 minggu dibagi 4. Karena 1 bulan kan 4 minggu. Jadi 8 dibagi 4 sama dengan 2. Atau 2 bulan. Jadi 8 minggu sama dengan 2 bulan. Nah, contoh berikutnya. 4 minggu sama dengan berapa hari ya teman-teman? Kita lihat lagi kuncinya minggu ke hari. Minggu ke hari arahnya yaitu ke kanan, maka dia akan dikali. Caranya yaitu 4 minggu dikali 7. Karena 1 minggu sama dengan 7 hari. Jadi 4 dikali 7 sama dengan 28. Maka 4 minggu sama dengan 28 hari. Soal berikutnya, 48 jam sama dengan titik-titik hari. 48 jam berapa hari ya? Kita lihat kuncinya. Jam ke hari arahnya ke kiri. Artinya kita akan membaginya. Caranya itu 48 dibagi 24. Karena 1 hari 24 jam. Jadi 48 dibagi 24 sama dengan 2 hari. Maka 48 jam sama dengan 2 hari. Bagaimana teman-teman? Sekarang sudah semakin mengerti ya? Kita latihan soal yuk. Nah, sebelum kita lihat soal, jangan lupa kuncinya teman-teman. Soal yang pertama yaitu 14 hari ditambah 3 minggu sama dengan titik-titik minggu. Teman-teman, untuk bisa menjumlahkan operasi hitung ini, satuan waktunya harus sama dulu. Di sini masih hari dan minggu. Sedangkan jawabannya yang diminta adalah minggu. Berarti kita akan mengkonversikan dulu ke minggu ya. Sekarang caranya yaitu 14 harinya kita akan rubah ke minggu. Gimana ya? 14 hari kita konversikan ke minggu. Hari ke minggu arahnya yaitu ke kiri. Maka akan dibagi. Jadi 14 dibagi 7 sama dengan 2. Nah, untuk yang 3 minggu akan kita rubah ke minggunya. Dia tidak berubah teman-teman, karena satuannya sudah sama. Sekarang baru kita jumlahkan. 2 minggu ditambah 3 minggu sama dengan 5 minggu. Bagaimana teman-teman? Sudah paham ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. 2 tahun ditambah 10 bulan sama dengan titik-titik bulan. Sekarang kita konversikan yang tahunnya. Berarti tahun ke bulan itu arahnya ke kanan, artinya akan dikali. Caranya yaitu 2 tahun dikali 12, jadi 24 bulan. Sedangkan yang 10 bulannya tidak berubah teman-teman, karena satuannya sudah sama, bulan. Maka 24 bulan ditambah 10 bulan sama dengan 34 bulan. Lanjut ya ke soal berikutnya. 2 hari tambah 48 jam sama dengan titik-titik hari. Nah, kita konversikan. Nah, untuk yang 2 harinya tidak berubah teman-teman, karena satuannya sudah sama. Sekarang kita konversikan yang 48 jam. Jam ke hari itu arahnya ke kiri, maka akan dibagi. Caranya yaitu 48 dibagi 24 sama dengan 2 hari. Jadi 2 hari ditambah 2 hari sama dengan 4 hari. Lanjut ya. Sekarang soal berikutnya. 3 minggu dikurang 15 hari sama dengan titik-titik hari. Kita konversikan yang minggunya. Minggu ke hari itu arahnya ke kanan, maka dikali. Jadi 3 minggu dikali
7 sama dengan 21 hari. Untuk yang 15 hari sama dengan 15 hari juga karena satuannya tidak berubah. Jadi 21 hari dikurang 15 hari sama dengan 6 hari. Lanjut yuk. 2 tahun dikurang 12 bulan sama dengan titik-titik tahun. Maka kita akan konversikan 2 tahun ke tahunnya. Tidak berubah ya, karena satuannya sama. Yang kita rubah adalah 12 bulan sama dengan berapa tahun. Karena arahnya ke kiri, maka akan dibagi. 12 bulan dibagi 12 sama dengan 1. Jadi 2 tahun dikurang 1 tahun sama dengan 1 tahun. Bagaimana teman-teman? Sudah paham ya? Kita lanjut ke soal cerita. Soal cerita yang pertama yaitu Prita bermain boneka mulai umur 2 tahun. Setelah umur 6 tahun, Prita tidak mau lagi bermain boneka. Berapa tahunkah Prita gemar bermain boneka? Nah, bagaimana caranya teman-teman? Di sini Prita bermain bonekanya mulai umur 2 tahun. Nah, setelah 6 tahun Prita tidak mau lagi. Jadi rentangnya itu berapa tahun ya? Maka ini caranya yaitu dikurang. Seperti ini teman-teman. 6 tahun dikurang 2 tahun. Kita konversikan, kita lihat kuncinya. Nah, karena di sini 6 tahun akan kita konversikan ke tahun, maka dia juga tidak berubah. Begitupun dengan 2 tahun ke tahun lagi, tidak berubah juga. Jadi, kita langsung saja 6 tahun dikurang 2 tahun sama dengan 4 tahun. Seperti ini teman-teman. Lanjut ya ke soal cerita berikutnya. Pak Parto mengajar di SDN Depok selama 3 tahun 2 bulan. Berapa bulan Pak Parto mengajar di SDN Depok? Nah, mengajarnya selama 3 tahun 2 bulan. Yang ditanyakan adalah berapa bulan. Maka kita akan konversikannya dengan cara ditambah. 3 tahun ditambah 2 bulan sama dengan titik-titik bulan. Sebelum itu kita konversikan dulu. Yang 3 tahunnya kita rubah ke bulan. Nah, kita lihat kuncinya, tahun ke bulan itu ke kanan, maka akan dikali. 3 tahun dikali 12 sama dengan 36 bulan. Sedangkan yang 2 bulannya tidak berubah ya teman-teman. Nah, kita akan jumlahkan. 36 bulan ditambah 2 bulan sama dengan 38 bulan. Soal berikutnya, usia Septo 5 bulan. Sedangkan usia Cici 8 minggu. Berapa minggu selisih usia Septo dan Cici? Bagaimana teman-teman kalau ada pertanyaan tentang selisih? Artinya dikurang. Betul sekali. Jadi 5 bulan dikurang 8 minggu. Kita konversikan dulu yuk. Nah, di sini bulan ke minggu itu arahnya ke kanan, maka akan dikali. Jadi 5 bulan dikali 4 sama dengan 20 minggu. Sedangkan yang 8 minggunya tidak berubah ya. Langsung kita kurangkan. 20 minggu dikurang 8 minggu sama dengan 12 minggu. Jadi selisihnya 12 minggu teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya. Santi dan keluarganya berlibur ke Bali selama 1 minggu. Kemudian Santi berlibur ke rumah neneknya di Surabaya selama 6 hari. Berapa harikah total liburan Santi dan keluarganya? Nah, karena Santi berlibur ke Balinya 1 minggu, terus setelah itu berlibur lagi ke Surabaya selama 6 hari, maka kita akan menjumlahkannya seperti ini teman-teman. 1 minggu ditambah 6 hari sama dengan titik-titik hari. Kita konversikan dulu ya. 1 minggu kita rubah ke hari. Minggu ke hari arahnya ke kanan. Maka kita akan mengkalikannya. 1 minggu dikali 7 sama dengan 7 hari. Dan untuk 6 harinya kita tidak rubah karena satuannya sama. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan. 7 hari ditambah 6 hari sama dengan 13 hari. Jadi Santi dan keluarganya berlibur selama 13 hari. Bagaimana teman-teman? Sudah paham ya penjelasannya?
Teman-teman, untuk latihan kalian di rumah, kalian kerjakan worksheet 25 tentang operasi hitung satuan waktu, tahun, bulan, minggu, dan hari. Ingat ya, tulisannya yang rapi dan mengerjakannya dengan teliti. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat ya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.